ketemu lagi bersama saya Zahra dan saya Ap di Lens Channel. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Oke, hari ini saya dan Aap akan membahas bagaimana cara penginputan data menggunakan Lens Order System. Oke, untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana, tetap di Lens Channel. Ya, hari ini kan kita akan membahas nih bagaimana cara penginputan data menggunakan Lens Order System. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya kita akan memberitahu dulu nih beberapa cara pengorderan lensa ke Timur Raya. Salah satunya menggunakan aplikasi WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Lalu menggunakan via telepon seperti yang di layar. Oke, lalu selanjutnya bisa melalui alamat email yaitu cslab@trl.co.id. Seperti yang di layar ya. Iya. Lalu menggunakan aplikasi Timur Raya atau Timur Raya Application seperti yang ada di layar. Nah, untuk Timur Raya Application ini Bapak Ibu bisa dapatkan di App Store ya, atau di Play Store. Jadi untuk aplikasi ini Bapak Ibu bisa nih menggunakannya dimanapun dan kapanpun gitu. Lalu via Lens Order System. Nah, untuk Lens Order System ini nih yang akan kita bahas nih. Jadi Lens Order System ini nih menggunakan PC atau komputer gitu. Jadi itu tadi beberapa orderan ya, order menggunakan beberapa cara yang ordernya ke Timur Raya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan memberitahu dulu nih keunggulan dari Lens Order ini. Jadi Lens Order itu merupakan suatu aplikasi atau sistem yang adanya itu di PC. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Lens Order ini, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian customer service ataupun sales areanya. Dan nanti akan dibantu nih untuk penginstalannya dan menggunakannya, nanti akan diajarin nih cara-caranya gitu. Jadi untuk keunggulannya itu salah satunya apa aja nih keunggulan dari Lens Order? Proses order lebih cepat. Yaitu jadi kita bisa membedakan antara Lens Order System atau kita order via telepon atau via WhatsApp, Kak Zara. Oh gitu. Iya. Mungkin ini prosesnya lebih cepat ya kalau Lens Order ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan gini, Bapak Ibu itu order ke Timur Raya itu jam 8 malam atau jam 7 malam nih. Nanti keesokan paginya jam 8 pagi di jam kerjanya customer service akan langsung diproses. Jadi tanpa pengantrian ya. Oh, seperti itu. Oke, hemat biaya nih Jadi nggak perlu nih kalau misalkan Bapak Ibu nelfon ke Timur Raya ini kan menggunakan pulsa nih. Iya, benar. Jadi kalau ini kan Bapak Ibu hanya menggunakan duduk diam di depan komputer, Bapak Ibu bisa menginput data ordernya langsung link ke Timur Raya gitu. Oke, lanjut Selanjutnya itu tracking order lebih real. Yang dimaksud lebih real itu, jadi Ibu atau Bapak nggak usah repot-repot lagi telepon ke Timur Raya untuk menanyakan status order ada di mana, Kak Zara. Oh gitu, jadi pengecekan order ya, status order. Jadi Bapak Ibunya nggak perlu nih untuk nelfon ke Timur Raya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat ya untuk orderannya itu ada di mana. Oh gitu. Oke. Lanjut nih Nah, yang lebih pentingnya lagi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ibu menggunakan Lens Order System ini, Ibu Bapak bisa kalkulasi langsung. Dan kalkulasi langsung itu maksudnya Ibu bisa tahu ketebalan lensanya berapa. Oh, dikalkulasi ya. Tipis lensanya berapa. Dan kalau untuk indeks menggunakan indeks 156 itu kalau untuk -5 ukurannya ketipisan berapa, ketebalannya berapa? ST atau CT ya kalau disebutnya ya. Nah, Lens Order System itu dia sudah langsung ketahuan Bapak Ibu sekalian. Bisa dikalkulasi langsung ya. Langsung. Oh iya, benar sekali. Oke, tadi itu keunggulannya ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana nih. Nanti kita akan bahas nih lebih lanjut ya. Untuk gimana sih penginputannya atau gimana sih cara-caranya step by stepnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lens Channel. Ya, kembali lagi bersama kami
jadi up nih, kita akan mereview atau mencoba. Betul sekali. Oke, kita ituin ya. Gimana sih cara penginputannya? Penginputan lens order system. Oke, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Nanti kita udah mempunyai video nih nih. Video cara-cara penginputan lens order system. Oke, kita simak video-video ini ya. Oke, ini adalah cara penginputan lens order system. Betul sekali. Oke, pertama kita masuk nih ke lens ordernya nih. Nah, setelah kita masuk ke lens ordernya, nih seperti ini nih Bu Bapak nih untuk gambarannya nih untuk lens ordernya. Nah, kita klik new seperti yang kita bulatan tanda merah di layar. Oke, kita klik new. Ini adalah untuk proses baru ya. Lalu nanti kan di sini tuh ada Timuraya nih, seperti pada layar nih. Ini Timuraya ini adalah nanti ketika Bapak Ibu menggunakan lens order, nanti Timuraya ini berubah nih menjadi nama optik Bapak Ibu ya, Iya. Jadi nanti berubah nih menjadi nama optik, bukan Timuraya lagi. Karena kan nanti ya halnya itu kan di optik nih, per optik nih. Jadi lens order itu per optik ya, Iya. Setelah ini nanti berubah jadi nama optik. Nah, ini kita lihat nih ada yang kita buatin merah di layar nih. Ini adalah single, kategori tipe lensa, progresif, dan multifokal. Jadi ada 3 kategori. Ada single, ada progresif, ada multifokal. Jadi Bapak Ibu bisa milih nih. Oh, Bapak Ibu mau ngordernya itu lensa yang tipe apa sih? Tipe single kah? Tipe progresif kah? Tipe multifokal kah? Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik aja gitu. Jadi sebagai contoh ini adalah kita ngekliknya progresif ya. Oke. Lalu jika ingin Bapak Ibu faset ataupun kirim bulat, di sini kita ada 2 kategori nih. Ada standar, ada glazing. Jadi dimana untuk standar itu adalah untuk lensa yang kirim bulat atau tidak faset di Timuraya. Kalau untuk glazing itu faset di Timuraya. Jadi Bapak Ibu ngekliknya ke glazing. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masukkan data power atau ukuran lensa di kolom di bawah nama optik. Kita masukkan dari yang kanan terlebih dahulu. Di situ ada bacaan spiris, silinder, aksis, dan edition. Oke. Sekarang saya coba untuk tes untuk mengisi ukuran kanannya terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, pada saat kita pengisian power lensa, kita harus memperhatikan minus atau plusnya. Jika kalau kita untuk pengisian lensa, misalnya kita mau ukuran minus 0,50, tapi kita nggak klik tombol minusnya, otomatis dia akan terproses dengan plus 0,50. Oke, selanjutnya saya coba untuk isi untuk power yang lensa kiri. Saya di sini coba untuk membedakan ukuran lensa. Yang kanan saya bikin ukuran minus, yang kiri saya bikin ukuran plus. Setelah melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita pastikan kita cek dulu ukuran lensanya, ukuran kanannya, spirisnya, silindernya, aksisnya, dan editionnya. Apakah sudah sesuai dengan ukuran customer tersebut? Oke, selanjutnya setelah kita mengisi power, kita harus mengisi jenis lensa apa yang akan kita order. Contohnya di Timuraya sendiri itu kan ada mempunyai banyak lensa. Nah, untuk mempermudah itu kita hanya untuk memanggil 3 huruf di depannya saja. Seperti saya contoh di depan, itu saya ingin pesan lensa custom S, berarti saya panggil CEY. Oke, nanti akan muncul berapa indeks di depan. Oke, kita tinggal pilih aja indeks yang akan kita pilih. Saya di situ pilih custom S15 transition gray. Lalu selanjutnya kita untuk pilih air coating. Air coating di Timuraya itu kita hanya mempunyai jenis coating Supertrans 3. Jadi kita nggak ada jenis coating yang lainnya. Oke. Selanjutnya, setelah memilih jenis lensa dan air coating, kita harus memilih diameter.
diameter lensa. Dan yang harus ditekankan kembali, kalau untuk lensa di timur raya itu kita hanya mempunyai lensa diameter maksimal 70. Adapun untuk lensa transition kita ada lensa diameter maksimal itu 72. Dan untuk diameter 80 itu kita hanya ada di lensa Unovision 15 dan lensa premium. Oke, jadi untuk diameter 80 kita hanya di lensa premium ya, sama di lensa single yaitu Unovision itu untuk ukuran frame yang besar ya. Oke, lalu di sini ada referensi. Referensinya itu gunanya untuk ngecek ya, misalnya Bapak Ibu itu di optik itu ada referensi lensa, misalnya itu pengorderannya itu tanggal 27. Jadi Bapak Ibu bisa nulis 27 atau misalkan A atau yang orderan pertama ya. Misal 27B, Bapak Ibu itu orderan kedua. Itu seperti itu sih tergantung dari optik-optik ya, Ap ya. Secara optik sih sebenarnya nanti untuk pengecekan aja ya. Mempermudah dalam pengecekan. Jadi oke, lalu itu remark. Remark itu misalkan gini, Bapak Ibu itu note sih sebenarnya, remark itu untuk note ya, Ap ya. Benar. Jadi ketika Bapak Ibu ingin fasad ke timur raya dan Bapak Ibu harus nih ngasih tahu nih frame-nya itu full, bor atau nilon gitu. Jadi Bapak Ibu bisa nulis di sini frame full menyusul atau frame bor menyusul, frame nilon menyusul, atau misalkan frame nilon biasanya kan kalau nilon itu ada yang minta tingginya ditambahkan ke bawah 2 mili atau gitu. Bapak Ibu bisa di sini cantumin, dikasih note, misalkan ditambah 2 mili seperti kalau ini kan frame bor ya, Ap ya. Jadi ada note-nya gitu. Jadi nanti kita akan bisa baca nih Bu nih. Gitu. Bapak Ibu minta note apa sih, nanti kita akan bisa baca di remark ini. Oke. Setelah untuk pengisian semuanya, setelah kita pengisian remark, kita cek kembali dari ukuran power yang kita isi, jenis lensanya, dan jenis coatingannya yang sudah isi. Setelah kalau udah pasti benar semua, kita lanjut ke menu individual. Kalau untuk lensa progresif di timur raya itu kita ada short dan reguler. Dan tergantung Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya frame-nya full plastik, kita disarankan untuk memakai frame koridor yang short koridor. Tergantung tinggi juga ya, sama tergantung frame ya. Selanjutnya, setelah kita sudah mengisi menu individual, kita akan mengisi menu customer. Menu customer ini digunakan untuk mengecek kartu garansinya. Oke, dan mencetak kartu garansinya. Lalu kita pilih di tombol name. Seperti contoh yang saya isi, kita pilih nama customernya, gelar customernya, dan atau apapun itu yang berkaitan dengan customernya. Selanjutnya, untuk mempermudah pengecekan kartu garansi e-warranty, yang kartu garansi terbaru di timur raya ini yang bisa cek di website timur raya, kita dianjurkan untuk mengisi nomor telepon customer atau nomor telepon optik yang bertujuan supaya kita bisa mengecek di website timur raya untuk garansi e-warranty-nya, Kak Zara. Oh iya, jadi kan sekarang timur raya itu tidak ada card garansi ya, adanya itu e-warranty. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian data prekal, yaitu di bagian kolom form data. Oke, yang di sebelah kanan lens itu ada namanya form data. Dan form data ini dia berguna itu untuk pengisian data prekal kita. Data frame ya, Ap ya. Pertama-tama kita menuju ke manage form. Kita klik tombol manage form-nya, akan muncul 1 sampai nomor 8 patron. Nah, untuk di timur raya kita mencoba untuk menggunakan patron nomor 6. Oke, jadi untuk di timur raya sendiri ini tuh wajibnya itu selalu nomor 6 ya. Jadi Bapak Ibu wajibnya itu nomor 6. Seringnya, jadi ngekliknya itu yang nomor 6 ya, Ap ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita memilih patron, ada bacaan kotak di bawah gambar itu ada bacaan PD. Nah, PD di sini kita isi itu dengan MPD, bukan PD-nya saja. Seperti contoh, saya ingin punya PD 64, berarti saya isi PD kanannya 32
Dan height-nya itu VV-nya, fitting height-nya. Dan kalau untuk lensa progresif, misal saya punya tinggi frame 35, saya isi berarti di sini 22,5. Oke, dan height-nya itu saya tekankan kembali, itu adalah fitting height-nya. Dan untuk DBL-nya itu adalah bridge atau jembatan hidung pada frame. Sekarang saya di sini isi 18. Nah, dan untuk gambaran sebelah kirinya, PD-nya saya samakan dengan yang awalnya 32 dan VV-nya saya samakan dengan awalnya. Selanjutnya kita ke frame tipe. Nah, frame tipe ini sangat berpengaruh untuk ketebalan atau ketipisan lensa tersebut. Oke, frame tipe ini harus disamakan dengan remark yang kita buat sebelumnya. Oh, jadi tadi kan awalnya itu frame-nya bore ya. Jadi di sini harusnya kita bore gitu. Jadi Bapak Ibu di sini tuh untuk tipe frame ya, ada full, bore, nilon, dan fullnya ini pun ada dua kategori. Fullnya itu full plastik ataupun full metal. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengisi semuanya, kita tekankan kembali untuk jenis frame bore atau full atau nilon kah. Itu harus sesuai dengan remarknya, karena dia sangat berpengaruh untuk ketebalan dan ketipisan lensanya. Oke, selanjutnya kita menuju ke tombol save modification. Coba kita klik tombol save modification. Di situ akan muncul boxing system. Boxing system ini adalah untuk, misalkan ini yang di atas itu untuk lebar ya, Iya, benar. Lebar. Jadi misalnya lebar frame-nya misalnya 50 atau 54 atau 52 diisi. Lalu untuk yang di bawahnya ini itu adalah tinggi frame. Tinggi frame. Jadi misalnya tingginya 30, 31, 32 boleh diisi di yang di bawah ini. Jadi atasnya itu lebar, bawahnya itu tinggi. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi data lebar dan tinggi frame-nya itu, kita akan balik ke tombol menu selanjutnya. Kita akan disuruh cek untuk mereview ulang apakah orderan kita benar atau tidak. Oke, jadi sebelum di save itu kita ngelihat lagi nih, ini udah benar atau enggak, kita cross check ulang ya. Ini untuk orderannya ini sesuai gak nih sama inputan, sama sesuai dengan order kah gitu. Takutnya kita ada salah input ya, dari namanya, dari nomor handphonenya seperti pada layar nih. Kita cross check kembali, takutnya ada salah. Kalau salah nomor pun nanti di e-warranty-nya kita nggak bisa dilacak gitu. Ketika sudah semuanya kita klik save ya ya. Save nih, ini kan ada bacaan nih. Nah, ini dia bertanya nih, ini apakah benar nih plus atau minus, yang kanannya minus, kirinya plus. Kalau memang sudah benar, ini kita tinggal klik save aja ya, atau yes ya. Nah, ini kalau misalkan sudah, ini berarti kita sudah selesai semua nih, kita klik aja nih yes ya. Yes, berarti kan tadi benar ya orderannya ya. Kita sudah cross check ulang. Oke, berarti ini kita sudah nge-save nih. Berarti sudah selesai untuk penginputan data lenswear. Oke Bapak Ibu, tadi itu kita sudah ngebahas ya step by step bagaimana cara penginputan data lenswear. Oke, ketika Bapak Ibu kurang paham atau kurang jelas sama penginputan yang tadi kita terlewatkan, Bapak Ibu bisa coba di chat ya, di kolom komentar, nanti akan kita bantu nih. Kalau misal Bapak Ibu kurang paham ya, nah kita kasih info juga nih, untuk lens order ini Bapak Ibu bisa menggunakannya di PC atau komputer, dan Bapak Ibu bisa mendapatkannya itu dari customer service, bisa konfirmasi ke customer service atau ke via sales, nanti akan kita bantu. Oke Bapak Ibu yang kurang jelas boleh di chat ya, di kolom komentar, nanti akan kita bantu untuk menjawabnya ya. Oke, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab, jangan lupa tetap di Lens Channel. Ya, oke, kembali lagi bersama saya Zahra dan Aap. Oke, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah ngelihat ya step by step untuk pengorderan lensa menggunakan lens order system. Oke nih Aap, sepertinya ada banyak nih chat yang masuk nih Aap nih. Kita coba jawab satu persatu ya. Oke, pertama ini Mbak, Mas, cara mendapatkan lens order bagaimana ya? Apakah ada syarat yang harus saya penuhi? Oke, ini dari nggak ada namanya nih Aap nih.
Oke, untuk mendapatkan lens order itu gratis. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki optik, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak customer service atau sales ya. Nanti akan kita bantu untuk penginstalannya. Jadi itu gratis. Nanti kita akan bantu penginstalan dan cara menggunakannya seperti tadi yang kita sudah bahas ya, step by stepnya. Oke, ini ada lagi dari Muhammad Nur. Pak, itu kalau pas ngisi data kita masukin ET apakah boleh? Sebenarnya kalau untuk pengisian ET itu sebenarnya boleh ya, kalau misalnya sudah tahu nih ukurannya nih sama jenis lensanya ya. Oke, dari Bapak Muhammad Nur lagi. Terus ET standar frame nilon plastik, kawat full dan board berapa? Oke, ini Bapak bisa jawab Pak untuk ET standar untuk beberapa frame ya. Oke, untuk Bapak Muhammad Nur, kalau dari Timur Raya itu, kalau untuk frame full ukuran plano, kita menggunakan ET 1 mili itu untuk ukuran full, untuk frame full ukuran plano. Dan kalau untuk ukuran frame nilon itu kita menggunakan ET 1,2. Oke. Dan untuk frame bore kita itu menggunakan ET 1,5. Dan untuk frame nilon kawat itu harus ditambah dari nilon yang sebelumnya. Misal tadi kita untuk nilon biasa kita ET-nya 1,2. Jadi kalau untuk nilon kawat itu kita bisa menggunakan ET-nya 2,2. Oke, jadi untuk Bapak M Nur udah terjawab ya untuk mengenai ET nih, ET dari beberapa frame. Oke, di sini ada lagi dari Bapak Kaniar Ramadan. Pak, Ibu, kalau untuk lensa lens kita bisa ada permintaan base atau tidak? Oke, untuk permintaan base itu boleh ya Ap ya. Tapi nanti kita sesuaikan dulu apakah untuk power segitu bisa menggunakan base tersebut atau enggak. Nanti kalau misal emang tidak bisa, nanti dari pihak customer service atau akan konfirmasi ke Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu itu nggak bisa menggunakan base tersebut gitu ya. Jadi untuk penggunaan base itu bisa. Oke, dari Bapak Jamiludin bin Yinang Raden. Tadi dijelaskan pemilihan tanda power pada lensa Sperris. Apakah ini juga berlaku untuk power cylinder? Maaf jika tidak perlu melakukan transposisi. Gimana Pak Ap? Oke, kalau untuk Bapak Jamiludin bin Yinang Raden, kalau untuk silinder plus itu, misalnya Bapak untuk melakukan pengendrian di lenswear, isi saja ukurannya, yang penting tanda minus plus atau minus dan plusnya itu harus sesuai dengan permintaan. Nah, nanti kita akan proses sesuai dengan orderan yang Bapak entry, atau ukuran silindernya minus atau silindernya plus. Jadi kita akan proses dengan data yang Bapak entry real. Oke, seperti itu. Oke nih Ap, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Kania Ramadan. Untuk koridor medium ada atau enggak? Gimana Ap? Oke, kalau untuk koridor medium itu kita hanya ada di lensa-lensa premium. Oke, kalau untuk Bapak lihat di price list itu atau di e-price itu kita adanya di lensa yang berwarna merah saja. Itu lensa premium lensa kita ya. Premium kita. Itu ada koridor medium. Iya. Dan bisa coba Ibu atau Bapak cek itu ada di halaman 1 di price list kita gitu. Yang di lensa premium di lensa premium. Oke, sudah terjawab ya Bapak Kaniar. Oke, kita jawab lagi dari Bapak Ramadan Syawal. Kenapa harus pilih nomor 6? Ada apa dengan nomor yang lain? Mungkin maksudnya Bapak Kaniar ini, Bapak Ramadan ya, maaf, Bapak Ramadan ini nomor 6 itu pattern yang tadi di lens order kali ya, Ap ya. Kan ada banyak pattern 1 sampai 10 kalau nggak salah ya. Jadi kenapa itu kita selalu milih nomor 6? Itu bukannya selalu ya. Kita emang keseringannya itu memilih nomor 6 karena itu diameternya terbesar ya. Terbesar gitu Bapak. Jadi boleh teman keseringannya itu kita di nomor 6 karena kita memilih diameter terbesar itu di patron tersebut. Oke, Bapak Ramadan sudah terjawab ya. Oke, sekarang kita mau jawab dari Bapak Kaniar Ramadan. Sebelum di save, apakah bisa dicek kalkulasi untuk CT, RT, dan base-nya? Gimana, Ap? Oke, untuk Bapak Kaniar Ramadan. Ya, kalau untuk melakukan cek kalkulasi CT atau ET, iya, itu
untuk mengetahuinya, yang pertama-tama itu Bapak harus pengisian data prekal yang lengkap. Oke, seharusnya Bapak send ke Timuraya. Nanti di situ Bapak harus mengisi di remarknya, ada permintaan CT-nya berapa atau ET-nya berapa. Nah, nanti dari bagian customer service akan menginformasikan ke Bapak untuk permintaan Bapak tersebut bisa diproses atau tidaknya. Menggunakan CT atau dan base itu ya. Oke. Bapak Kaniar sudah terjawab ya. Oke, sekarang saya mau menjawab dari Gardita. Jika lens order sudah berhasil kami kirim, tapi ternyata kami ada salah entry, apakah masih ada waktu untuk bisa direvisi? Oke, jadi gini Mbak Gardita, ketika Mbak Gardita menginput, nah Mbak Gardita sudah nge-send nih ke Timuraya. Nah, tapi Mbak Gardita mempunyai feeling nih kalau ini ada salah input. Mbak bisa konfirmasi ke pihak customer service langsung. Nanti dari pihak customer service akan bisa diedit ya, atau dibantu untuk proses yang benarnya ukurannya berapa sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Gardita ada salah input, bisa langsung hubungi ke pihak customer service. Jadi dari pihak optik itu tidak bisa nih untuk mengedit atau menghapus ya. Jadi dari pihak optik itu harus menghubungi ke customer service. Tapi dilihat dulu nih apakah lensanya sudah termasuk udah proses panjang atau misalnya coating. Kalau misalnya baru nge-send itu masih kita bisa bantu ya, gitu. Nge-review kembali nggak nih untuk tema kita hari ini? Tema kita hari ini kan tadi itu penginputan data menggunakan lens order system nih. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan menggunakan lens order, Bapak Ibu bisa menghubungi ke customer service kami atau menghubungi sales nih untuk mendapatkan lens order ini gitu. Jadi untuk lens order ini keunggulannya apa aja ya? Boleh dijelaskan nih? Kalau untuk keunggulannya itu, pertama-tama proses order lebih cepat. Oh, lebih cepat ya? Dibandingkan dari WhatsApp dan telepon. Jadi karena ini tidak ngantri ya? Tidak ngantri. Oke. Dan selanjutnya itu keuntungannya yang kedua, online selama 24 jam. Jadi kalau untuk misalnya WhatsApp dan telepon itu kan dia ngantri ya. Kalau ini online selama 24 jam nih. Jadi misalkan Bapak Ibu itu contohnya ini kita kan customer service itu sampai jam 6 ya, jam 6 sore. Jadi ketika Bapak Ibu untuk input dari lens order itu jam 7, nanti kan itu langsung masuk nih. Cuman kan emang belum bisa diproses karena customer service sudah pulang ya, sudah tidak ada jam kerja. Nanti ketika besok pagi jam 8 pagi customer service datang langsung diproses. Jadi tidak ada pengantrian nih ya. Oke, lanjut hemat biayanya nih. Untuk keunggulannya lagi nih hemat biaya. Kenapa sih hemat biaya? Karena kalau misalkan kita nih untuk telepon nih ke customer service kan pasti membutuhkan biaya pulsa ya. Jadi kalau untuk lens order ini Bapak Ibu cuman perlu duduk di depan komputer lalu menginput. Kalau misalnya masih jam kerjanya customer service, ketika Bapak Ibu langsung input dan masuk ke linknya Timuraya, nanti langsung kita proses. Oke, apalagi nih kelebihannya? Selanjutnya itu tracking order lebih real. Jadi Bapak Ibu itu tidak usah repot-repot untuk WA atau telepon ke Timuraya hanya untuk menanyakan status order. Jadi Ibu langsung bisa cek otomatis di aplikasi lens order system. Jadi Bapak Ibu maksudnya untuk tracking ngecek posisi ya. Misal Bapak Ibu sudah input nih, sudah order nih via lens order ini. Nah Bapak Ibu untuk seharinya, besoknya dia mau ngecek ya posisinya tuh lagi apa sih. Nanti Bapak Ibu bisa nge-tracking sendiri ya. Entah lagi dalam penggosokan, entah lagi dalam coating. Seperti itu. Jadi lebih itu ya ke real banget ya, jadi trackingnya lebih real. Oke, ada lagi nggak nih keunggulannya? Selanjutnya itu mengurangi kesalahan data order, karena sebelum diklik itu kita harus cek lebih dahulu. Nge-cross check lagi ya. Jadi sebelum nge-send, jadi Bapak Ibu itu bisa ngecek lagi ya, nge-cross check lagi. Oke, ada keunggulan juga satu nih, itu kalkulasi atau ketebalan atau ketipisannya. Lensa ini kita bisa tahu nih jadi untuk CT/ET-nya kita bisa tahu nih menggunakan lens order ini. Oke, banyak juga keunggulannya ya. Oke, jadi ini untuk lens order ini menurut
saya pribadi Apia ini lebih gimana gitu, lebih cepat menurut saya ya. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau lensanya lebih cepat, gunakanlah lens order system. Dan lens order system ini itu gratis ya Apia. Nanti kita bantu dari pihak customer service dan dari pihak sales nih akan membantu nih untuk penginstalan dan pembelajarannya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton kita tema hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk materi kita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Selamat ketemu di live streaming selanjutnya. Dadah.